Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sobat-sobat Quran dimanapun berada, masih bersama saya Rumah Belajar Quran Channel, yakni program ngopi. Apa itu ngopi? Kita semua sudah sama-sama tahu, yaitu obrolan pintar. Kali ini obrolan kita tentunya sobat Quran semua sudah tidak asing lagi dengan salah satu bintang tamu kita atau narasumber kita, dan alhamdulillah saya sudah berada di kediaman salah satu narasumber dan bintang tamu kita. Ya, nanti kita cecar, ya, kita korek habis, kita bongkar habis, ya, bintang tamu kita. Ya, saya nggak sebutin. Oke, kita langsung saja panggil bintang tamu kita. Oke. Oke, sobat Quran semua, sekarang sudah ada bintang tamu kita di sebelah kita, ya, pakai baju hijau. Siapa? Udah nggak asing kan lihat mukanya? Nggak asing, ini gede soalnya. Ya, ini beliau adalah Abi, ya, Abi Stardut, ya. Tapi nama kecilnya dulu, ya, beliau ini namanya Aap panggilannya. Ya, sekarang langsung saja kita tidak panjang-panjang lebar, kita langsung saja tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kayak ini ya, kayak mediator yang kerasukan. Assalamualaikum sahayu. Kayak gitu ya. Nah, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para sahabat dari pencinta dari RBQ, bener ya? Dari Rumah Belajar Quran Channel. Selamat bergabung di YouTube channelnya. Jangan lupa nanti di subscribe lagi, terus di like, di komen. Nah, alhamdulillah nih saya suatu kehormatan diundang oleh Ustadz Muhsin, ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada ingin sedikit perbincangan dengan saya. Gitu, kan. Perbincangannya saya juga bingung mau ngomongin apa. Saya juga bingung. Jadi yang mau digali ini apa? Mungkin sharing-sharing aja kali ya. Kita sharing. Memang rencana kami nih datang terus bilang aja pertama silaturahmi. Mau melihat kabar Aap, ya kan, ngeliat orang tua. Karena beliau ini orang tua beliau, ya, sedikit saya kasih bocoran. Orang tua beliau almarhum, ya, ayahanda tercintanya Bapak Ustadz Suhaimi ini adalah orang tua angkat saya juga, sekaligus guru ngaji kecil saya. Ya, jadi sama beliau ini udah nggak asing lagi. Saya jujur aja udah tahu dari kecil, ya. Maka beliau juga betul alhamdulillah ada waktu luangnya, memang udah lama udah janji. Iya, nih. Ya, benar. Sibuk bener ini. Sibuk, alhamdulillah dikasih rezeki, dikasih kesempatan sama Allah buat dikasih jadwal lagi, walaupun pandemi seperti ini ya. Tapi alhamdulillah masih ada aja jadwal untuk saya, untuk cari rezeki lah, untuk sesuap nasi. Sesuatu begini. Makanya saya juga bingung sampai seperti ini gitu besarnya ya. Oke, lanjut gimana gitu. Baik, Abi ini, nah kebetulan saya tertarik nih dengan Abi ini. Dalam proses perjalanan kan saya tahu kecilnya, hingga Abi kemudian langsung bisa ke dunia entertainer. Ya, entertainer ya? Entertainment. Oh, entertainment. Ya, tiner. Kalau entertainer itu beda artinya nanti. Oh, begitu. Iya. Lanjut sampai ke Stardut, ya kan. Kemudian ya sekarang lagi sibuk apa, nanti dah itu kita kupas. Yang jelas kita coba bongkar dari awal perjalanan. Buat sobat-sobat Quran semua ini belajar, biar belajar bahwasannya dalam hidup itu butuh proses, betul nggak? Betul, ya. Betul sekali. Nah ini tadi ketika saya datang ini banyak piala-piala Abi, ya, di rumah, koleksi-koleksinya. Tapi sebelum kita bicara piala, awalnya dulu Abi ini bagaimana sih? Apa memang udah punya bakat nyanyi atau bagaimana? Oke, sedikit punya cerita ya, dari saya sendiri pribadi. Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan talent kepada saya. Tadinya ya
almarhum ya Bapak Ustadz Edi Suhaibi ya. Itu dan ibu juga ya menyuruh saya itu untuk jadi kiai. Awal perjalanan saya lahir ya kiai nih para sahabat ya. Kiai nih ceritanya. Tapi ada perbedaan prinsip dari diri saya gitu. Dari saya itu saya menyukai dunia seni ya. Awalnya saya sebelum nyanyi ya. Sebelum nyanyi itu awalnya itu saya kalau di rumah tuh suka nari. Iya, joget-joget. Dulu tuh kalau di 17 kampung ya, kalau di daerah Kampung Sembung ini pasti selalu diikutin terus ya. Apapun acaranya yang ada di sini, di kampung ini ya. Pokoknya selalu saya terjun supaya saya itu menggali bakat dan talent saya itu supaya itu benar-benar matang gitu. Supaya itu saya ingin dikenal banyak orang. Intinya pengen dikenal banyak orang. Awalnya seperti itu. Terus saya nari-nari dulu tuh. Nari otodidak, gak ada yang ngajarin, gak ada yang bimbing, istilahnya gitu ya. Tidak ada pengarahan dari siapapun. Ya nari-nari aja dengan gaya gerak dari hasil talent sendiri gitu. Dulu mau belum ada yang YouTube belum ada ya? Belum ada. Jadi itu mau otodidak. Otodidak betul. Jadi dulu tuh kalau almarhum dan ibu kalau bawa saya waktu kecil SD lah kelas 4 SD bawa motor jalan ke Tangerang ya. Itu kalau ada toko kaset itu saya tuh di motor joget-joget gitu. Gitu. Jadi ceritanya tuh begitu gitu. Jadi ini anak kok kalau setiap lewat toko kaset saya itu gerak-gerak. Iya. Nggak tahu joget apa gitu ya. Mungkin itu bakatnya gitu udah mulai terlihat bakatnya itu dari saya seperti itu gitu. Nah akhirnya punya cerita ya. Akhirnya saya mencoba sekolah nari. Oh sempat sekolah juga? Iya, sanggar dulu. Oh sanggar. Tapi ada syaratnya. Betul. Almarhum itu sama ibu itu memberikan syarat harus bisa ngaji dulu. Betul. Karena background beliau kan orangnya agamis banget. Betul. Karena kan ini bertolak belakang banget nih. Iya benar. Jadi kalau seni ke agama. Betul. Saya maunya ke seni, sedangkan orang tua maunya menjadi kiai. Betul. Mirsa. Nah jadi uniknya di situ saya. Nah jadi orang tua itu nggak bisa melarang saya karena saya tuh dulu ngamuk. Kok bisa ngamuk gitu? Karena saya itu gimana ya, yakin kalau saya itu bakal berkembang di dunia seni. Iya gitu. Jadi saya benar-benar yang membuat saya yakin itu diri saya sendiri sebenarnya gitu. Karena saya yakin apa yang saya punya bakat itu bakal bisa berkembang lebih jauh ke depan gitu. Nah akhirnya belajarlah saya ngaji sama si almarhum itu ya. Belajar ngaji, dites dulu dari Iqra. Alhamdulillah lancar. Berikutnya kalau sekarang alif lam mim bisa, udah langsung besok papa daftarin ke sanggar. Iya. Akhirnya tuh setuju akhirnya. Bismillah, punya waktu habis maghrib saya belajar ngaji Al-Quran. Alhamdulillah saya lancar dapat berapa ayat. Terus akhirnya bapak mendoakan saya juga, bapak ibu juga mendoakan. Ya udah besok saya antarkan langsung ke sanggar buat daftar. Itu ceritanya awalnya begitu. Jadi syaratnya itu almarhum dan ibu bahwasannya harus ngaji dulu. Ngaji itu utama. Ngaji benar, ngaji itu utama. Nah kemudian setelah lolos dari syarat tersebut, saya bagaimana? Oh senang banget. Pastinya senang banget. Suatu apa ya kayaknya tuh lega banget nih. Wah udah dimulai ini, gitu kan? Gitu. Akhirnya saya belajar masuklah sanggar itu di daerah Perum Tangerang. Nah itu dulu nama sanggarnya itu Sanggar Mega Utami. Dulu ada pesinetron kecil, film tersanjung sinetron. Nah itu yang punya Mega Utami. Saya belajarlah dengan dari sanggarnya Mega Utami. Itu nari ya? Itu nari dulu. Vokal ya? Belum. Nah sempat waktu itu nari saya dapat setahun. Ya dapat setahun. Akhirnya namanya kita belum tahu dunia entertain seperti itu. Kita beli kostumnya, beli sepatunya, beli semua perlengkapan untuk nari lah ya gitu. Nah, akhirnya orang tua keberatan di dana.
karena gitu. sudah beli lah ya, modal Iya, sendiri. jadi kita modal dulu nih di Iya, awal gitu modal kan. sendiri. Akhirnya saya mau keluar itu, yang punya sanggar itu melihat bakat saya bagus. Akhirnya apa? Akhirnya saya dikasih kesempatan, jangan keluar ya Abi, dia bilang. Saya kasih kamu kesempatan satu kali lagi kamu belajar vokal. Oh, dikasih tempat sama guru. Iya, itu begitu. sama yang punya. Oh, Ya, Ibu Mega sama, Utaminya. sama ibunya dari Mega Utami. Oh. Jadi ibunya Mega Utami itu melihat saya itu, jadi waktu itu tuh di sanggar itu tuh yang benar-benar yang talentnya kelihatan tuh saya. Punya potensi besar. Betul, gitu. Jadi setiap kompetisi nari apa segala macam di Jabodetabek itu saya selalu mendapatkan juara. Mental udah Makanya bagus. sanggarnya bagus. Iya, naik lah Ratingnya gitu. Jadi suatu keunggulan untuk sanggar tersebut. Nah, akhirnya belajar vokal dan itu free gratis. Itu tuh tahun berapa tuh, Pak? Itu kalau untuk belajar nari sendiri itu dari tahun 2000 2000 sampai ya sampai 2001. 2001 2001 sampai dengan 2000 sekarang. Itu nyanyi. Nah, itu belajar nyanyi itu ditanya kan. Gimana kalau pindah ke vokal gitu? Di sanggar itu tuh. Di sanggar itu saya ditanya gitu. Kamu mau nggak, Abi? Dia bilang. Bapak mau nggak Bapak gitu kan? Saya bagaimana anaknya kata si Almarhum gitu kan. Akhirnya saya mengikuti saran dari si orang sanggar, orang tua dari Mega Utami. Akhirnya saya belajarlah vokal. Nah, terus kita bilang kan, kita nggak kuat dana, makanya kita mengundurkan diri dari nari. Bagaimana kita mau melanjutkan untuk vokal? Nah, kita ngomong bener-bener pahit, ngomong-ngomong di situ. Nari aja butuh uang. Apalagi nambah lagi. Anak mau ke vokal nambah lagi. Keluar dana lagi pastinya gitu. Jadi istilahnya benar-benar itu perjuangannya yang sangat luar biasa banget, dari belajar nari sampai belajar vokal. Terus belajar vokal dikasih free, itu udah seneng banget. Itu free. Karena sering memberikan juara ya. Betul. Juara di sanggar itu. Betul. Nah, itu saya kasih free belajar vokal. Terus guru vokalnya juga baik banget. Itu guru vokalnya saya ingat banget, namanya Kak Fadri. Kak Fadri itu berasal dari Pekanbaru. Oh, yang ngajar vokal. Yang ngajar vokal ini. Jadi dia benar-benar itu yang menggodok saya, yang melatih saya itu di dunia tarik suara itu dia gitu. Akhirnya belajar, akhirnya saya ikut lomba lagi, festival lagi, dari mall ke mall, menang dan akhirnya banyak piala di rumah. Gitu ceritanya. Jadi ada koleksi banyak itu sahabatnya ini nih. Betul. Dan sampai akhirnya di gangguan. Iya, nggak apa-apa lah, itu ada makhluk gaib ya. Saya semangat ceritanya membayangkan sesuatu. Iya, nggak apa-apa. Terus sampai akhirnya di tahun 2006 itu saya ikut festival dari 2001 dengan 2006. Saya tuh menang terus, menang. Itu masih sekolah nggak? Masih sekolah. Alhamdulillah sekolah lancar. Itu usia 2001 itu saya usia 9. Itu udah ini ya, udah nyanyi itu 2001 ya. Udah nyanyi. Kalau nari berarti sekolah Itu kelas 2 SMP. SD. Kelas 2 SD. Kelas 3 berarti sudah menggeluti vokal. Betul. Berapa lama tuh menggeluti vokal? Menggeluti vokal dari tahun 2001, belajarnya sampai dengan 2006. Berarti 6 tahun. Nah, berarti tidak semudah apa yang orang lihat ya. Betul. Suaranya bagus. Enggak, itu proses ternyata. 6 ya. tahun dan itu juga harus mengikuti ajang kompetisi, lomba-lomba nyanyi, karaoke. Dan itu juga nggak langsung juara atau enggak itu bagaimana? Jadi gini, pertama saya diyakinkan sama guru vokal. Kayaknya kamu udah bisa nih ikutan lomba gitu kan, ikut festival nih, saya taruh kamu ya, katanya gitu. Oke, siap, saya gituin kan. Waktu itu pertama kali saya lomba bernyanyi itu di daerah Gajah Mada di daerah Jakarta. Ya. Waktu itu ceritanya saya mau nyanyi lagu anak-anak nih ya, kan waktu itu masih anak-anak. Lagunya judulnya Desaku. Nah, ceritanya itu. Nah, saking bangganya itu guru vokal saya, ya. Saking bangganya itu guru vokal saya sampai saya dianterin sama dia. Saya dianterin sama dia. Pede lah ya kayaknya. Iya, saya dianterin sama guru vokal saya ke sana. Musiknya dari dia dong. Dari guru vokal saya dong. Dari guru vokal. Jadi saya tuh hanya datang ke sana, jadi tuh kita ketemu di sana. Nah, udah nyampe di sana. Kita panggil dengan peserta nomor 05 misalnya kan, atas nama Abi misalnya gitu.
dengan judul lagu Desaku. Nah ceritanya gitu, musiknya disetel dan yang terjadi beda musiknya lagunya. Nah itu lagunya yang diputerin lagu Ibu Pertiwi. Terus akhirnya gimana? Ya udah, ya kan lagunya Ibu Pertiwi. Mau nggak mau tuh musik keluar, saya nyanyi lagu Ibu Pertiwi. Spontan dong kan? Spontan. Iya, iya. Untuk saya pinter. Iya, iya. Kadang-kadang nggak pinternya. Enggak, terlalu pinter, alhamdulillahnya gitu. Nah terus nyanyilah lagu si Ibu Pertiwi. Iya. Nah, si Kak Fadrinya itu bingung. Sampai dia juga mau ngeberhentiin saya udah nyanyi, ya kan? Jadinya akhirnya bukan nyanyi lagu Desaku tuh, nyanyi lagu Ibu Pertiwi. Itu kan itu salah aransemen atau gimana itu? Akhirnya selesai saya nyanyi, MC-nya ngomong Desaku versi Ibu Pertiwi. jadi beda-beda lagu. Jadi ada kesalahan memang dari kita. Oh iya. Jadi ya udah, itu waktu pertama kali lomba nyanyi itu saya kalah. Itu pertama kali tuh. Pertama kali, karena apa? Lagu wajibnya itu Desaku dan saya nyanyi lagu Ibu Pertiwi. Beda jauh kan? Nah, jadi itu benar-benar pengalaman banget buat saya, itu momen yang sangat tidak saya lupakan. Itu bersejarah sekali buat saya. Untung nggak disuruh nyanyi dangdut ya. Saya belum belajar dangdut itu. Iya. Saya masih alirannya pop. Iya. Rock ya. Belum. Tadinya mau koplo. Iya kan? Terus belajar musik nggak koplo belum? Belum. Koplo kan musiknya baru sekarang. Oh, iya. Ya kan? Gara-gara Jawa Timur tuh, hebat kan tuh. Nah, terus udah gitu ganti, udah selesai, saya kalah tuh. Kalah itu yang Kalah. Akhirnya guru vokal saya minta maaf sama saya. Iya. Orang bukan saya yang salah. Muridnya. Terus dia mengakui saya bagus, kata dia gitu. Kamu mentalnya kuat, katanya. Kayak gini saya suka kamu pertahankan terus mental yang seperti ini, dia bilang gitu. Terus akhirnya minggu berikutnya saya lomba lagi sudah dilepas tuh sama guru saya. Akhirnya di lomba yang kedua saya mengikuti, ada lomba di Mall The Best Cikokol dulu namanya. Itu biasanya kalau di Sanggar itu mereka sudah tahu ya informasi lomba. Sudah, jadi itu pihak-pihak penyelenggara dari yang mengadakan lomba itu, mereka tuh biasanya share ke sanggar-sanggar. Dulu kan belum ada sosial media ya, belum ada Facebook, belum ada Instagram. Jadi tuh channelnya tuh linknya itu dari sanggar ke sanggar atau dari ke info, pamflet, brosur seperti itu. Jadi belum ada yang kayak sekarang kan udah meluas banget nih, gitu. Terus udah setelah itu saya mengikuti lomba yang kedua di The Best nih, Cikokol nih dekat rumah. Iya. Nyanyi lagu adalah anak-anak lagi. Menang juara enggak. Juara harapan 1. Berarti juara 4 dong. Juara 4. Nah, itu pertama kali saya lomba, itu saya dapat juara harapan 1. Pertama tuh ya. Kedua kali. Kedua kali. Juara harapan 1. Itu dapat pialanya tuh lumayan sih. Gede. Kalau menurut saya waktu kecil sih itu lumayan besar. Gede lah ya. Gede kayak saya. Terus dapat uang tunai. Dulu tuh ya uang tunai ya 100.000 aja itu saya seneng banget. Itu kalau ini gede. 100.000. Kalau sekarang sejuta. Jadi menurut saya sih 100.000 itu ya. 100.000 dapat itu udah seneng. Udah setrek. Nah semangat kan? Iya. Semangat. Akhirnya minggu berikutnya juara satu udah sampai akhirnya di titik dulu sempat ikutan audisi KDI. Sempat 2006 ya tuh. Ya. Itu berarti jarak dari latihan vokal selama 6 tahun dari 2001 sampai 2006. Betul. Berarti terus saya masih proses belajar terus. Oh, itu nggak berhenti. Walaupun saya udah menang juara 1 terus misalnya masih saya harus konsultasi sama guru vokal. Karena kan saingan kan pasti akan bertambah. Mereka juga kan nggak mungkin begitu aja. Pasti mereka juga terus latihan. Itu sih, jadi buat teman-teman kalau ada keinginan terus punya bakat apapun itu, entah itu seni, entah itu kori, entah itu apapun yang kalian miliki, terus gali, jangan patah semangat terus. Siapa tahu nanti bisa ada rezekinya di situ. Yang penting utamanya kita proses dulu. Hasil urusan belakang. Betul. Kalau kita sudah bahasanya, ada orang bahasa
proses itu tidak mengkhianati hasil. Iya, ternyata yang terjadi sama Abi ini benar begitu. Benar, alhamdulillah. Selama 6 tahun tapi juga tidak lepas yang namanya latihan, tetap latihan konsisten. Latihan terus selalu konsisten. Nah, akhirnya nih saya cerita lagi. Nyambung, udah selesai saya ikut festival dan menang di mana-mana. Itu ya tingkat-tingkat ke mall. Ya, belum ke televisi belum. Belum. Nah, akhirnya kan ada waktu itu sempat ada dulu tuh audisi Indonesian Idol ya. Indonesian Idol itu kan saya umurnya belum masuk gitu ya, masih umur berapa ya waktu itu ya? Itu mah dulu mah ada 14 tahun. Idol mah 17 ya? Iya, 16. Oh, 16. Nah, saya itu 14 tahun 2006 ya. Nah, terus akhirnya saya nggak bisa ikut idol, akhirnya saya ikut KDI. Saya juga waktu itu sempat ikut apa? Itu makanya ketawa mulu kalau mau iya lucu abisnya. Iya lucu kan. Nah, terus dan gitu ikut KDI. Nah, bingung nih saya jalurnya kan genrenya bukan di dangdut. Nah, akhirnya sebenarnya sih yang nyuruh ikut KDI itu guru vokal saya lagi. Cengkoknya cengkok pop ya? Iya, waktu itu belajar namanya kan kita proses ya yang saya tadi bilang. Kita proses belajar. Nah, akhirnya tidak ada yang tidak bisa. Pasti akan bisa. Saya belajar berawal lomba menang semua dari pop, tapi akhirnya naiknya di dangdut. Gitu. Itu benar-benar proses yang sangat luar biasa itu. Itu anjlok. Itu bukan anjlok-anjlok lagi, itu udah beda agama itu. Kalau ngomongin agama udah beda agama ya. Beda alam gitu. Pop ke dangdut, harus sampai ke pop. Terus ikut KDI. Iya. Ikut KDI wakil Jakarta. Jadi tahun berapa tuh? 2006. Masih 2006. Belajar dulu. Saya itu cuma menguasai dangdut itu cuma 10 lagu. Tapi itu sebelum itu informasi kan kadang begini, mungkin ya sobat-sobat semua pada pengen tahu masalah kok dia bisa tahu sih ini ada pendaftaran apa sih namanya KDI. Kan ada di TV kalau KDI. Kalau yang kagak punya TV. Oh, yang nggak punya TV. Kami soalnya nggak punya TV. Ya kalau KDI waktu itu tahunya saya dari iklan TV. Oh, gitu. Bukan dari sanggar tuh diberi. Bukan. Ya surat apa gitu. Terus tahunya dari guru vokal juga. Oh, waktu itu kan yang nyuruh dia. Gitu. Udah ikut gitu kan. Akhirnya saya belajar, dapat 10 lagu yang saya kuasai, 10 lagu dangdut. Karena waktu itu kan memang guru saya orang Pekanbaru, jadi dia pandai untuk cengkok Melayu. Oh iya benar. Nah, akhirnya saya diajarin sama dia tuh cengkok Melayu dulu awalnya gitu. Nah, belajar saya ikut audisi KDI. Itu perwakilan Jakarta, itu kan beberapa kota ya audisi. Kalau untuk udah televisi itu nasional lah gitu. Nah, itu ceritanya tuh tiap kota itu ada perwakilan kan. Setiap kota. Jadi saya ngantri nih audisi dari 6.000 orang. 6.000 KDI waktu itu 2006. Itu KDI 4 ya. Dari 6.000 saya masuk ke 50 besar. Dari 50 besar saya masuk 30 besar. Dari 30 besar Jakarta. Dari 30 besar saya masuk 20 besar. Dari 20 besar saya masuk 10 besar. Nah, dari 10 besar ini saya mau masuk ke 5 besar itu, saya gagal karena usia saya belum nyampe ke 15 tahun. Masih terlalu muda. Iya, 15 tahun. Karena waktu itu saya masih 14 tahun. Pas 15 jalan-jalan lah ya. Iya, makanya saya memberanikan diri aja dulu gitu kan. Namanya kita nggak tahu kan, siapa tahu rezeki hoki gitu, nggak ada yang tahu. Akhirnya memang belum rezekinya di KDI, akhirnya gagal karena usianya masih belum cukup. Sebetulnya mah bukan gagal ya, karena memang persyaratannya. Iya. Karena udah hitungannya udah masuk. Itu dari 6.000 Jakarta yang audisi saya masuk 10 besar. Itu termasuk saya itu 6.000 itu. Bahkan ini sendal. Ya. Nah, udah dari situ ceritanya adalah salah satu televisi yang ngadain Stardut. Oh iya. Itu Salah lomba dangdut khusus remaja anak-anak lah ya, gitu. Iya. Nah, itu usianya saya masuk ceritanya. Dan itu saya tidak tahu audisinya itu dari TV. Saya tahunya itu dari teman sanggar saya yang masih di Perum itu. Iya. Dia telepon ke rumah. Dulu kan masih ada telepon di rumah. Telepon dah di sini. Halo, Papa Abi. Si Abi suruh ikut ini Stardut di Indosiar. Gitu kan. Oh, gitu. Ya, daftarnya bagaimana? Beli majalah aja, nanti daftarnya di majalah, nanti audisinya tanggal sekian, ada keterangannya di sana. Syaratannya itu malamnya dikasih tahu, besok tuh ternyata udah audisi. Oh, jadi saya nggak persiapan. Hitungannya nggak ada sehari. Nggak ada.
Jadi maghrib ya, bisa Iya, ditelepon maghrib. sama teman, udah gitu persyaratannya harus foto bareng orang tua, foto sendiri. Nah terus kan itu pemikiran saya kan ini kan lombanya bareng orang tua nih, Iya. didampingin orang tua. Waktu itu sebagai manajer lah, istilahnya orang tuanya. Dididiknya seperti itu, tidak hanya pendamping saja gitu. Jadi itu saat itu acaranya mengajarkan manajerial si papahnya atau ibunya dan anaknya jadi ceritanya artisnya, seperti itu. Jadi orang tua diajarin sebagai manajernya. Betul. Nah akhirnya sontak langsung cari studio foto, langsung dapat telepon, langsung saya pergi ke Tangerang berdua naik motor, langsung cari studio foto itu. Oh itu langsung foto, langsung foto, udah dapat cari di lemari baju warna apa, ada warna hijau. Terus si bapak cari warna apa, ada warna hijau juga. Ya udah deh yang kompakan gitu kan, dapatlah warna hijau. Nah akhirnya udah foto. Nah besok jam 5 subuh itu saya sudah ada di tempat audisi berangkat. Iya, sudah ada di sana. Oh jam 5 subuhnya? Jam 5 subuh itu di Museum Satria Mandala di Gatot Subroto waktu itu. Saya itu nyampe sana setengah 6, itu udah ngantrinya panjang banget. Ngantri panjang itu pengorbanannya juga luar biasa itu. Itu luar biasa. Akhirnya dari situ Stardust itu kan anak-anak ya, yang lombanya dari usia 13 tahun sampai 17 tahun. 17 remaja lah, remaja lah ya. Artinya usia-usia yang lulus sekolah itu udah nggak ada ya? Iya, jadi itu dibuat juga. Itu sampai 4 ribuan. Itu 4 ribuan anak-anak yang pencinta dangdut itu ikutan audisi Stardust. Emang itu sebenarnya sudah booming sih ya, sudah. Genre dangdut itu udah booming ya. Sudah dari salah satu stasiun televisi itu tuh. Betul. Dari KDI, kemudian stasiun televisi ngadain lagi. Iya. Jadi timbulnya masyarakat banyak. Oke, Abi. Sebelum kita terlalu banyak panjang lebar terkait Abi ke jenjang Stardust, ya kan, dapat juara berapa dan sebagainya. Mungkin ini kita masih proses awal ya buat sobat-sobat kurang dari rangkaian atau rentetan yang tadi barusan Abi ceritakan itu. Mudah-mudahan sobat kurang ini bisa nangkep ya, artinya segala sesuatu ini itu poinnya adalah tidak instan. Betul. Semua itu melalui rangkaian proses waktu demi waktu, kemudian juga continue ya atau konsisten. Apa yang sudah kita miliki potensi ya silahkan digali. Betul. Halangan rintangan yang terjadi ini kan tadi kita bicaranya adalah tentang tahap Abi begini. Iya, kalau diceritain nggak sampai selesai sekarang, besok kelarnya. Itu nanti part 2. Jadi waktu di Sanggar lah kita cerita Sanggar lagi. Sanggar kita bicara ke Sanggar. Pertama orang mungkin pengen tahu juga lah. Saya pengen ini udah lama pengen Sanggar tapi nggak tahu biayanya berapa. Satu ya kan. Kadang-kadang ada pengen nanya ke Sanggarnya mereka malu. Iya ya kan. Benar. Kedua apa aja sih yang biasanya dialami dalam proses di Sanggar saat Abi sendiri itu mengalami proses pembelajaran di Sanggar itu seperti apa? Kalau Sanggar itu dulu ya 2001 lah ya. Itu kalau nari itu dulu 150.000 per sebulan. Iya. Itu 150.000 itu kalau menurut saya sih lumayan besar ya. Iya. Nah 2001 itu mana 150 itu besar. Itu lumayan besar sih gitu. Jadi memang kendalanya memang yang mau ikut Sanggar itu seperti kursus private itu kendalanya memang dari biaya. Makanya waktu itu sempat kendala dari saya pribadi dan keluarga itu sampai cukup 1 tahun aja belajar di nari karena dananya belum bisa maksimal nih support untuk terus gitu kan. Jadi ya udah di-cut dan akhirnya pemilik Sanggarnya melihat saya punya potensi dan menurut mereka saya ini bisa berkembang lebih pesat lagi dan akhirnya saya beralih ke vokal sampai diajak ke vokal dan dikasih free. Jadi buat teman-teman sahabat semuanya kalau misalnya memang punya bakat yang saya tadi bilang atau talent apapun itu kalau misalnya memang harus digali terus belajar, mau belajar sendiri otodidak pun sebenarnya tidak masalah. Yang penting apalagi sekarang medianya udah banyak banget, ada YouTube, ada ya bisa sekarang. Iya betul, bisa banyak ininya lah, banyak pengarahan dari sana gitu. Kemudian pahit manisnya tuh di Sanggar tuh guru-gurunya seperti apa? Pahitnya, manisnya ya pahitnya palingan kalau diinget-inget ya sedihnya banyaknya. Sedihnya mungkin ya berangkat ya pulang sekolah terus
kalau pulang sekolah terus dianterin sama almarhum, dulu sering yang nganter kan gitu. Jadi dia yang nganter gitu, terus dianter tuh pakai motor Astrea tuh. Iya Kan tahu kan yang tahu, motor iya. Astrea dulu itu. Motor andalan tadi. Motor andalan legenda. Tapi itu bandel mesinnya loh. Iya. Dia bicara motor, bicara nyanyi ntar. Nah itu sedihnya itu di situ perjuangan sampai orang tua itu mau nganterin anaknya ini mau jadi seseorang gitu ya. Itu benar-benar saya pun istilahnya sebagai anak juga harus benar-benar belajarnya gitu loh. Jangan sampai orang tua sendiri kita tuh ngecewain dia gitu loh. Itu yang membuat saya sedih sebenarnya. Terus prosesnya itu kalau saya lagi nggak diantarin sama orang tua, ya saya jalan sendiri naik angkot. Coba prosesnya naik angkot dari sini ke Perum tuh naik angkotnya 2 kali. Nanti dari angkot dari Perum saya naik beca, naik beca. Itu selalu begitu gitu. Itu perjuangan yang saya tidak bisa lupakan, dan itu menjadi apa ya, di dalam diri saya itu akan selalu ingat terus gitu. Dan itu juga prosesnya mempengaruhi ya secara psikologis dari tahapan ke tahapan tuh, kayak tadi naik beca, ya naik angkot, ternyata itu punya dibalik dulunya kita ngerasa sedih, ternyata ketika sekarang jadi lucu ya. Jadi iya bener nggak, jadi seneng nggak apa gimana sih? Sekarang sih alhamdulillahnya saya bersyukur, senangnya bersyukur, karena dari rasa syukur itu rezeki saya ngalir terus. Jadi doa orang tua ke saya juga istilahnya ada terus rezekinya. Intinya itu sih. Jadi saya sehat, mintanya itu doang gitu. Orang tua juga sehat, intinya itu sih. Ya, jadi dari rentetan proses yang dialami Abi, ketika sekarang sudah bahasanya ya sudah posisinya agak naik lah ya. Amin. Ketika dulu ngelihat proses masa lalu seperti itu, jadi kita kalau ingin ketawa-ketawa sendiri seperti itu, dan itu justru kadang ketawa, kadang nangis, kadang nangis, kebanyakan nangisnya. Iya, nangisnya itu prosesnya gitu. Tapi dari proses itu, dari sedihnya itu yang membuat saya menjadi kuat gitu. Itu melatih mental saya untuk gimana nih caranya supaya terus tetap berkembang dan bertahan gitu. Terus akhirnya ya udah, itu namanya proses hidup ya gitu. Mungkin proses hidupnya dari saya dari seni, terus kalau teman-teman mungkin ya atau orang apa gimana mungkin dari apa gitu. Gitulah, masing-masing orang kan beda-beda ininya ya, cara hidupnya gitu. Nah itu pasti punya pengalaman tersendiri sih. Kalau ingat-ingat ya ada sedihnya. Jelas kita jangan sampai merasa ini aja kali ya, apa sih namanya, ketika kita dalam berada orang nggak punya, ketika kita sudah punya potensi di A atau B atau C semacam nyanyi, misalnya nyanyi, ketika dia orang nggak punya ya jangan merasa kecil hati. Betul ya, itu sebagai proses lah ya. Proses itu sih. Oke, baik sobat Quran semua, itu perjalanan dari Abi Stardust. Itu hanya perjalanan yang beliau. Itu baru pembukaan doang. Opening belum. Ya, kalau kita nanti beda ini nggak selesai ini. Part kedua itu mah. Biar berapa? Biar sobat Quran semua nih pada penasaran. Ambil sisi baiknya. Betul. Oke, sekarang mau nanya nih, biar sobat Quran sekarang lagi sibuk apa sih? Sekarang. Kalau sekarang sih sibuknya alhamdulillah ya. Jadi ya yang saya ceritain nih, kalau saya ceritain balik lagi ke ceritanya dari apa? Panjang lagi. Nah kalau sekarang memang nih jomplang banget, tapi masih dunia entertainment gitu. Kalau sekarang ini saya lagi berkembang di karir Master of Ceremony. Apa tuh? Apaan tuh? Master of Ceremony, MC. Oh ya. Jadi itu saya lagi berkembang di dunia MC. Mau MC apa aja ya, mau MC wedding, MC birthday party, MC gathering, MC seminar, dan lainnya. Itu sekarang lagi difokusin di situ. Sekarang fokus itu. Betul. Wilayah mana aja nih? Jabodetabek. Tapi kalau misal memang ada request dari klien dari luar kota, itu misalnya dari manapun, kita siap melayani. Nanti nih kita kasih tuh ya bacaannya di sini nih. Ya. Buat bisa ngubungin Abi. Iya. Sekarang beliau ini sibuk fokus di MC ya. Jadi makanya saya penasaran dari Stardust kemana nih? Biasanya kan artis-artis, ya maaf ya, artis-artis dari pencarian bakat itu raib. Ya makanya kan ini
Kalau kita cerita ini ya, kalau saya ceritanya panjang sekali. Tapi Iya. jangan buat Iya. gua, kalau nggak lagi saya nggak ada amunisi. Ya, jadi sibuk Gitu. sekarang. Nama ininya produksinya Abi Production. Abi Production. Jadi buat teman-teman kalau mau tahu atau mau kepoin, bisa follow Instagramnya di Abi ABI underscore Ada nih udah Production ya. 23. Di situ dilihat, dikepo-kepoin aja. Iya. Jadi nanti kalau misalnya punya acara apapun, ada yang mau pernikahan, apapun itu bisa langsung di DM atau di WhatsApp. Oke, itu kalau ada yang mau belajar Bisa. bisa juga sama Abi. Bisa. Oh, itu kalau mau belajar bisa juga ternyata Abi. Jadi kalau teman-teman yang berminat mau menjadi Master of Ceremony, MC apapun, bisa kontak aja di WA, nanti bisa konsultasi ke saya. Atau nanti saya juga punya beberapa talent. Jadi Udah ada. alhamdulillah di Abi Production itu ada 6 talent. Itu jadi nggak hanya saya aja, ada cewek juga, Iya. ada cowok juga. Jadi nanti tergantung permintaan klien nih. Mau MC cewek atau MC cowok, kita ada. Oh, Gitu. udah mulai ya, alhamdulillah. Tapi sebelumnya kenal bisa jadi master ceremony ini Berawal tuh awalnya dari kampus sebenarnya. kampus. Ya, dari waktu itu saya suka MC, terus akhirnya lebih pede lagi kan, namanya di kampus kan dilihat teman-teman ya kan. Jadi saya itu mentalnya tuh memang sudah terlatih memang dari sebelumnya karena suka nyanyi juga Iya, kan. iya. Jadi mau di panggung juga udah nggak takut Ya, gitu. mau kayak apa gak udah Iya, kan, intinya adalah kita tahu materi, kita tahu konsep acaranya itu udah aman. sebab mental udah ada. Mental udah punya Nah, gitu. Oke, sobat Quran semua dimanapun berada, saya mau ngorek banyak sebetulnya mah ya tentang Abi Stardut ini. Tapi saya rasa nanti aja ya kalau Nanti kita part aja. 2 ya. Ini alhamdulillah ya. Beliau sudah menyempatkan waktunya untuk ya diwawancarai jadi sekaligus jadi bintang 6. Tadinya mau saya undang ke majelis. Ya nanti mungkin part kedua bisa ke majelis saya ke sana nggak apa-apa ya. Deket ini kan? Dekat dengan nyebrang kok. Ya, jadi apa yang beliau sampaikan ya dalam tayangan ini ambil manfaatnya ya, itu proses demi proses yang beliau ini silakan diambil manfaatnya. Betul. Ya. Jadi segala sesuatu itu ternyata tidak langsung berhasil, semua melalui proses. Dan itu sobat Quran semua silakan tangkap sendiri ya dari pembicaraan dengan Abi Stardut ini. Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Abi. Sama-sama, Ya, terima sudah kasih. mau nyempetin waktu. Salam sama Ibu. Siap. Ya. Mudah-mudahan Abi Production ini semakin sukses. Amin. Dikasih berkah Allah. Amin, amin, Ya, amin. tapi jangan lupa itu ada hak-hak lain yang Betul, harus juga betul. nanti dibagikan biar tambah berkah. Ya. Baik sobat Quran semua dimanapun berada, itu saja perbincangan kami berdua dengan Abi Stardut. Mudah-mudahan bermanfaat buat sobat-sobat Quran dimanapun berada. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan lupa selalu nonton ngopi atau ngopi. Ngobrolan pintar ya di Rumah Belajar Quran channel ya. Di like, di subscribe di Rumah Belajar Quran Channel. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.